lagi dengan Bu Astri. Kita akan kali ini belajar listrik dinamis. Nah, dalam pelajaran listrik dinamis ini nanti kita akan belajar tentang arus listrik, belajar tentang penghantar listrik, kemudian belajar tentang rangkaian listrik, belajar tentang daya dan energi listrik, kemudian ada biaya listrik dan pembangkit listrik. Nah, mari kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang arus listrik. Sebelum membahas itu, kita ingat bahwa materi sebelumnya kita sudah belajar tentang beda potensial listrik. Ada potensial yang muatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Untuk yang muatan positif, pasti beda potensial listriknya adalah tinggi. Sedangkan untuk yang bermuatan negatif, dia beda potensial listriknya rendah. Nah, ketika dua muatan ini dihubungkan, ya ada penghantar, kemudian ada yang namanya aliran elektron. Jadi aliran elektron itu mengalir dari yang potensial listriknya rendah menuju ke potensial listriknya tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apa itu arus listrik? Jadi, arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Kalau dirumuskan, nah rumusnya adalah I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, bisa kita tulis dengan A kapital, kemudian Q itu adalah muatan listriknya, satuannya coulomb, atau bisa kita tulis dengan C kapital, dan ada T, ada waktu, dengan satuannya adalah second. Nah, untuk arus listrik ini nanti arah arusnya itu berkebalikan dari arah aliran elektron. Kalau arah aliran elektron itu dari yang potensialnya rendah menuju ke potensialnya tinggi, sedangkan arah arus listrik itu dari yang potensialnya tinggi menuju ke potensialnya rendah. Atau dalam bahasa lain, dari yang bermuatan positif menuju ke muatan negatif, gitu ya. Nah, rumusnya itu tadi jika kita putar-putar, gitu ya, kita jadikan kalau yang ditanyakan I, sehingga rumus yang kita pakai adalah Q per T. Ya, kalau di atas dan di bawah berarti pembagian, gitu ya. Kalau yang ditanyakan adalah T, berapa waktu yang dibutuhkan, sehingga rumus yang kita pakai itu adalah Q per I. Nah, kalau yang ditanyakan adalah Q, berarti rumus yang dipakai adalah I kali T, karena ini adalah segaris ya, sejajar, berarti dia perkalian. Nah, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah penghantar mengalir muatan sebesar 30 coulomb selama 2 menit. Tentukan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Jangan lupa ketika kita mau mengerjakan sesuatu, jangan lupa ya, ada datanya. Yang diketahui apa? Ada muatan, oh berarti ada Q di sana. Q-nya itu sebesar, kita ganti warna aja coba. Yang putih. Q-nya sebesar 30 coulomb. Selama 2 menit, berarti di sana ada T. Ada T 2 menit. Satuannya, kita ingat tadi bahwa satuannya adalah second, berarti ini kita ganti menjadi menit. Diingat bahwa 1 menit, nah 1 menit itu kan sama dengan 60 second. Karena dia 2 menit, berarti di sini ada 2 kali 60 second, berarti sama dengan 120 second. Kemudian tentukan kuat arus yang mengalir, berarti yang ditanyakan adalah
I. I-nya berapa? Ya, kita tahu jika yang ditanyakan I, sehingga kita bisa menuliskan I sama dengan Q per T. Q-nya 30 kolom kita masukkan, kemudian T 2 menit berarti ada 120. Ya, ini coret bisa sekarang 3/12. Ini kan sama saja dengan 1/4, berarti ini sama dengan 1/4 ampere. Ya, atau kalau mau kita jadikan desimal, berarti ini sama dengan 0,25 ampere. Kemudian untuk soal berikutnya, sebuah kawat penghantar menghantarkan listrik sebesar 5 ampere. Tentukan besar muatan listrik yang mengalir dalam waktu 1 menit. Nah, di sini yang diketahui itu ada arus listriknya. Ya, arus listriknya sebesar 5 ampere. Tentukan muatan listrik yang mengalir dalam waktu 1 menit. Oh, berarti ada T di sana. 1 menit. Nah, 1 menit ingat tadi 1 menit adalah 60 second, berarti di sini ada 60 second. Yang ditanyakan adalah Q, muatannya berapa yang mengalir dalam waktu 1 menit tersebut. Kita tahu bahwa berarti Q itu rumusnya sama dengan I kali T. Kita masukkan I, berarti 5 dikali 60, ini sama dengan 300 kolom atau 300 J, begitu ya. Nah, karena ada arus listrik yang mengalir itu butuh yang namanya penghantar listrik. Penghantar listrik itu, nah yang mana sih? Nah, jadi ini yang disebut dengan penghantar adalah yang menghubungkan antar muatan tersebut, ya, itu disebut dengan penghantar. Sehingga kalau kita mau lihat penghantar jenisnya itu ada 3 macam jenis penghantar yang bisa digunakan dalam kelistrikan. Yang pertama ada yang bersifat konduktor. Yang bersifat konduktor itu artinya adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah tembaga. Pada intinya, semua logam itu bisa menghantarkan arus listrik. Hanya konduktor yang terbaik itu adalah tembaga, emas, dan perak. Karena emas, perak ini harganya sangat mahal, sehingga yang digunakan dalam kebutuhan kita sehari-hari adalah kita menggunakan tembaga. Nah, jadi tembaga ini adalah yang nanti digunakan sebagai isi di dalam sebuah kabel. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, contohnya ada plastik, kaca, karet, kayu, dan sebagainya. Sedangkan bahan yang ketiga itu ada namanya semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang berada pada suhu rendah akan bersifat isolator, tetapi pada suhu yang tinggi dia bersifat konduktor. Artinya adalah pada suhu rendah dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, tetapi pada suhu yang tinggi dia bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya ada karbon, silikon, dan germanium. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kita peroleh di dalam komponen-komponen sebuah elektronik, ya. Di sini ada namanya transistor. Nah, itu sifatnya adalah semikonduktor, ya. Nah, kalau penghantar itu pasti tergantung. Nah, setiap penghantar punya panjang, punya luas yang berbeda. Nah, itu juga akan nanti mempengaruhi besarnya hambatan di dalam penghantar tersebut. Nah, dalam sebuah kawat penghantar itu yang mempengaruhi hambatannya nanti ada panjang dari kawat tersebut, ya, atau biasa kita beri simbol L.
ya, panjang satuannya meter. Kemudian ada luas penampang ini ya, yang di sini. Ini ada luas penampangnya. Nah, atau kita beri dengan A, berarti luas penampang dengan satuannya meter kuadrat. Kemudian ada juga yang mempengaruhi itu adalah hambat jenis kawatnya, atau simbolnya adalah rho, satuannya ohm meter. Nah, hambat jenis kawat ini tergantung dari kawatnya. Jadi setiap jenis kawat akan memiliki hambat jenis kawat yang berbeda. Sehingga untuk menghitungnya, menghitung hambatan pada penghantar tersebut, kita bisa menggunakan rumus adalah R sama dengan rho dikali L per A, ya, di mana R ini hambatannya yang satuannya adalah ohm. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah kawat tembaga memiliki hambatan jenis 1,68 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Jika kawat tembaga memiliki panjang 120 cm dan luas penampangnya 5 mm kuadrat, tentukan hambatan listrik pada tembaga tersebut. Ya, dari di sini kawatnya adalah kawat tembaga. Hambatan jenis berarti di sana ada rho, ya. Yang diketahui adalah rho bernilai 1,68 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Kemudian punya panjang berarti L. L-nya 120 cm. Dengan luas penampang berarti A 5 mm kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa hambatan listriknya. Kalau hambatan listrik berarti ini R, ya. Nah, hambatan listriknya itu R. Nah, hambatan listrik satuannya sudah sama, ohm meter. Ini sentimeter itu harus ke dalam meter. Berarti ini sama dengan, karena berpindah 100, berarti ini kan bisa saja dengan 120 per 100. Berarti 1,2 meter. 5 mm kuadrat itu berarti pindahnya 1000 ya. Kalau dikuadratkan berarti ini sama saja dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3. Karena kuadrat sehingga ini kita kuadratkan. Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 3 kuadrat berarti negatif 6. Maaf, yang kuadratnya yang ini ya. Nah, ini kuadrat. Negatif 6 meter. Nah, dari rumus bisa kita tahu bahwa R sama dengan rho dikali L per A. Ya. Berarti rho-nya itu 1,68 kali 10 pangkat negatif 8 kali 1,2 per luasnya berarti 5 kali 10 pangkat negatif 6. Kita masukkan 1,68 kali 1,2 itu 2,016 kali, karena ini perkalian, nah pangkatnya berarti tidak ada, berarti langsung per, nah 5 kali 10 pangkat negatif 6. Ini kan sama dengan 2,014, berarti ini bagi 5, berarti 0,4032 kali 10 pangkat, nah dikurangi ya, negatif 8 kurang negatif 6 berarti negatif 2 ohm. Nah, jawabannya berarti 0,4032 kali 10 pangkat negatif 2 ohm. Ya. Untuk soal yang kedua,
sebuah kawat tembaga sepanjang 2 meter dan luas penampangnya 5 mm kuadrat memiliki hambatan 6 ohm. Berapa hambatan yang dimiliki kawat tembaga lain yang panjangnya 6 meter dan luas penampang 3 mm kuadrat? Ya. Berarti di sini karena ada tembaga lain, berarti ada 2 jenis kawat tembaga. Misalnya kita beri saja kawat tembaga 1. Ya, kawat tembaga yang 1 berarti kita tulis L1. L1-nya itu 2 meter. Kemudian ada A1 itu 5 mm kuadrat. Berarti ada hambatannya R1, ya, hambatannya berarti ada 6 ohm. Sedangkan pada kawat tembaga yang kedua, berarti memiliki panjang L2 itu adalah 6 meter. Kemudian ada A2 itu ada 3 mm kuadrat. Nah, yang ditanyakan berapa hambatannya? Berarti yang ditanyakan adalah R2-nya berapa. Ya. Kalau ada 2 keadaan seperti ini, berarti ini akan menghitungnya dengan cara perbandingan. Berarti tembaga yang kedua ini akan kita bandingkan dengan tembaga yang pertama. Ingat bahwa rumusnya itu adalah R itu kan sama dengan rho dikali L per A. Ya, karena ini ada perbandingan, berarti yang ditanyakan R2, berarti nanti R2 kita bandingkan dengan R1. Hambatan yang pertama. Nah, sekarang bagaimana sih melihat perbandingannya? Sekarang lihat. Berarti di sini yang diketahui ada L panjang dan luas, ya. Antara R dan L ini sama-sama berada di atas. Sehingga perbandingan mereka adalah perbandingan lurus, ya. Karena sama-sama di atas, jadi perbandingan lurus. Nah, kalau perbandingan lurus, karena di atas ini adalah R2, sehingga L-nya pun yang di sini ada L2. Berarti yang di bawahnya ada L1. Dikali, ya. Berarti ada apa lagi? Ada luasnya. Lihat, R dan A. R ini di atas, A-nya di bawah. Berarti perbandingan hubungannya mereka adalah perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik, karena di sini 2, berarti di sini ada A1 per A2. Ya, sini ada A1 per A2. Nah, sekarang kita masukkan, berarti ada R2 per R1-nya 6 ohm. Nah, L2 berarti ada 6 meter per L1-nya 2 meter. Kali A1 5 mm kuadrat per A2-nya ada 3 mm kuadrat. Nah, kalau untuk perbandingan begini, mungkin satuannya tidak harus kamu rubah dulu. Yang penting satuannya sama. Ini sama-sama meter, ini sama-sama milimeter kuadrat. Karena ini nanti bisa hilang. Ya. Ini nanti bisa hilang. Berarti ini bisa kita coret. Kita coret, ini coret, coret. Sehingga tinggal 6 per 2 dibanding 5 per 3. Ya, kita sambung ke sini. Berarti di sini R2 per 6 itu sama dengan 6 dan 3 ini bisa kita coret. Ya, ini 1, ini 2.
Sedangkan 2 dan 2 ini bisa kita coret ya, habis 1 sehingga sama sisanya 5, berarti 5. Sehingga R2 nya itu adalah, ini pindah berarti perkalian ya, 5 kali 6 sama dengan 30 ohm. Jadi besarnya hambatan pada kawat yang kedua, kawat tembaga yang kedua adalah 30 ohm. Kalau bertanya, Bu, rumusnya di sini itu kan ada rho-nya, kenapa tidak ikut dibandingkan? Karena yang dibandingkan itu adalah sama-sama kawat tembaga, sehingga rho-nya ini pasti nilainya sama. Jika nilainya sama, itu tidak perlu dibandingkan. Nah, sekarang untuk lebih memahami ini, mari kita kerjakan soal latihan berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, muatan listrik mengalir dalam sebuah kawat selama setengah menit. Tentukan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut. Pertanyaan yang kedua, arus listrik sebesar 0,2 ampere mengalir selama 3 second di dalam rangkaian. Berapakah besarnya muatan yang dialirkan dalam rangkaian tersebut? Kemudian pertanyaan ketiga, sebuah rangkaian listrik mengalirkan arus listrik sebesar 0,5 ampere. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika di dalam rangkaian tersebut mengalir muatan sebesar 90 kolom? Pertanyaan yang keempat adalah, seutas kawat penghantar mempunyai panjang 50 cm dan luas penampang 2 mm kuadrat. Ternyata memiliki hambatan sebesar 100 ohm. Tentukan besarnya hambatan jenis kawat tersebut. Ingat ya, yang ditanyakan adalah hambatan jenis, berarti hambatan jenis itu rho. Nah, yang ditanyakan rho-nya berapa? Oke, selamat mengerjakan, sampai bertemu di video selanjutnya.